Saya cuma pengen menunjukkan kepada masyarakat bahwa mereka juga nggak harus disingkirkan. Menurut saya butuh pengorbanan luar biasa untuk mau mengurusi penyandang masalah kesejahteraan sosial. Saya yakin kalau modelnya kayak Bu Marcel nggak mungkin untung ya kelihatannya ngurus gini. Yang ada dia yang memang habis energi, habis segala macam, berkorban lah. Hebat buat Bu Marcel. Melihat mereka tuh pengen ngerangkul, pengen yuk lo, ayo sama-sama kita. Oke, siap. Ada satu kata, aku ingin memahamimu entah dari sudut mana, tetapi aku pengen meyakinkan kamu bahwa kamu akan baik-baik saja bersamaku. Kontrakan sederhana di daerah Pamulang, Tangerang Selatan ini menjadi sarana utama Marsilia Krenata dalam merawat orang-orang dengan keterbelakangan mental. Rumah yang tampak biasa ini menyimpan banyak cerita dari penghuninya yang silih berganti. Dengan mendirikan Yayasan Marsilia Peduli Sosial, Marsilia memberikan rumah berlindung bagi mereka yang terabaikan. Kita sengaja membuat rumah bersama ya, bukan panti, karena kita formatnya family. Jadi kita hidup bersama, kita berkeluarga, dan di sini tidak ada jeda antara penghuni dengan pengurus. Kalau ini spesialis ODGJ dulu ya, apalagi dengan kondisi yang sangat mengenaskan, dalam benak saya satu, pasti dia lapar. Kenapa? Kalau pengemis banyak yang kasihan, tapi kalau ODGJ, siapa yang mau peduli sama mereka? Mendekat pun dia takut. Itu makanya ada istilah kenyang bego gitu yang di masyarakat ya. Ya karena memang mereka lapar. Pengen rasanya merangkul mereka kalau tanganku itu mampu. Tapi ya sesuai dengan keterbatasan kita, bisa dilihat panti kita, kalau saya bilang masih setengah kumuh karena ya bertumpuk-tumpuk orang di sini gitu loh. Baik yang menetap maupun yang keluar masuk. Sejak 2003, Marsilia memang mendedikasikan dirinya untuk menangani permasalahan sosial yang meliputi kesehatan, pendidikan, dan persoalan sosial lainnya. Namun, saat ini Marsilia fokus pada penanganan orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ. Banyaknya stigma yang beredar di masyarakat terkait ODGJ membuat ibu 4 anak ini jengah. Ia kemudian berupaya memfasilitasi kebutuhan mereka mulai dari perawatan kesehatan hingga kepemilikan identitas. Selain titipan dari keluarga yang tak sanggup mengurus, warga binaan yang tinggal di rumah ini juga berasal dari jalanan yang Marsilia temukan berdasarkan laporan masyarakat. Ya, sebetulnya di sisi saya itu tidak manusiawi, tapi mereka mungkin butuh kenyamanan, kita nggak tahu ya. Tapi sebetulnya nggak ada yang salah sama mereka. Cuma memang keseharian mereka yang etikanya sedikit ini, tetapi ada juga yang bagus kok. Nah inilah yang akan kita perangi stigma ini. Mereka-mereka ini kan merasa seolah-olah mereka terbuang, tersingkirkan dan yang lain-lain, baik oleh keluarga maupun masyarakat. Tetapi ketika kita libatkan untuk bekerja sama dengan baik, mereka menjadi nyaman dan merasa berarti. Jadi pada intinya semua orang pasti punya rasa empati. Nah empatinya itulah yang saya asah untuk membangun.
Karena yang ada di dalam wajah mereka adalah saya dulu. Jadi semakin mereka menjadi baik, itulah gua dulu gitu loh. Jadi saya membenahi diri saya sebetulnya, bukan membantu mereka. Cara saya merawat mereka adalah cara saya merawat diri saya sendiri. Nggak ada beban, menurut saya itu kewajiban. Karena bagi saya kalau saya menjadi lebih baik, lebih sehat itu adalah kewajiban. Senyum mereka adalah senyum saya dulu ketika lepas dari satu masalah. Awalnya Marsilia tinggal bersama dengan warga binaan yang ia rawat. Namun, karena terbatasnya kapasitas di rumah ini, maka ia dan keluarga memutuskan untuk tinggal terpisah dengan mengontrak rumah lainnya di wilayah Parung Panjang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Jarak yang jauh tak membuat wanita yang bekerja serabutan dengan penghasilan tak menentu ini lelah untuk tetap setia mengunjungi warga binaannya setiap hari. Dibantu oleh rekannya Sukatma, Marsila telaten merawat ODGJ binaannya, mulai dari memperhatikan asupan makanan hingga obat rutin yang memang setiap hari harus mereka konsumsi. Ketika obat teratur diminum, mereka mudah kok diarahkan. Yang pertama kita arahkan bersih diri, bersih lingkungan. Bagaimana kita arahkan agar mereka seperti tetangga lainnya. Yuk kita lihat tetangga kita dengan baju yang bersih dan yang lain-lain, itulah yang kita contoh. Jadi mereka juga bisa tahu bahwa untuk menghilangkan stigma itu, ya bahwa kita harus berperilaku sama. Nah setelah itu mereka kita libatkan untuk menjadi caregiver untuk temannya yang baru. Biasanya butuh waktu kurang lebih hampir 1 tahun ODGJ binaannya bisa dikatakan pulih kembali ke keluarganya. Namun terkadang, meski sudah pulih dan bisa kembali beraktivitas, ada beberapa keluarga yang belum bisa menerima keberadaan mereka yang sebelumnya dititipkan di rumah bersama ini. Di sini yang paling sulit adalah keluarga. Keluarga yang masih trauma kepada mereka. Karena pernah ada satu anak yang sudah sangat bagus, ketika kita pulangkan justru kondisinya sekarang nggak bagus. Bahkan jauh lebih bagus dari mereka. Inisiatifnya ada dan yang lain-lainnya. Ketika kembali malah hancur lagi gitu loh. Sakit, gimana sih? Ya kita udah menganggap dia adalah bagian keluargaku, jadi ketika mereka kembali ke nol lagi, ada rasa sakit yang nggak ikhlas gitu, gimana sih? Lebih baik sih memang kembali ke keluarga sih ya, cuma daripada nanti dipaksakan pulang terus dia menjadi nol lagi, kan jauh lebih sulit lagi. Marsilia juga rutin memeriksakan kesehatan mereka ke klinik atau rumah sakit terdekat. Seperti pasien dampingan yang satu ini misalnya. Ia dibawa oleh Marsilia untuk memeriksa kesehatan giginya yang sudah lama bermasalah. Ia memastikan bahwa seluruh ODGJ binaannya betul-betul mendapatkan perawatan kesehatan yang diperlukan. Saya ingin mereka sama seperti saya, sehat, baik, semuanya terkontrol gitu, baik kondisi jiwanya maupun fisiknya. Jadi itu yang saya lakukan, saya dampingi ke rumah sakit, saya ini kan bahkan obat pun saya memberikan, dipastikan obat itu masuk. Cara saya merawat dia adalah cara saya merawat diri sendiri, jadi bukan orang lain. Ya dia keluarga saya, dia bagian dari hidup saya, yaitu seperti itu. Kalian semua pada kontrol nih, ya kan? Tanggal 10, Agus, Aldi Sanjaya, Friska, Adit, Oki, Edo. Pengadaan kartu tanda identitas bagi ODGJ binaan juga menjadi perhatian Marsilia. Ia seringkali gusar melihat sejumlah ODGJ yang kesulitan dalam mengakses layanan kesehatan karena tidak memiliki kartu identitas penduduk atau KTP. Marsilia sadar
Sebagian kecil dari penduduk negeri ini kesulitan untuk memiliki kartu identitas diri, apalagi bagi mereka yang mengalami kondisi gangguan kesehatan mental. Sementara di sisi lain, untuk mendapatkan layanan kesehatan dibutuhkan KTP sebagai syarat utama. Ketika mereka di jalanan, saya temukan dengan kondisi yang membuat warga resah dan yang lain-lain. Pertama, dalam benak kita pasti ke rumah sakit. Tapi ternyata dari mereka ada yang tidak bisa ke rumah sakit karena tidak mendapatkan identitas. Maka yang harus kita selesaikan adalah identitas dulu, baru kita mengurus BPJS-nya. Tetapi untuk mendapatkan identitas itu kan nggak mudah, apalagi orang Dukcapil yang datang. Dengan kondisi gelisah, sangat sulit untuk membuat dia bisa direkam. Jadi kita minta Dinas Kesehatan untuk evakuasi dari rumah menuju ke rumah bersama. Nah, selama 10 hari kita terapkan obat secara teratur. Alhamdulillah mereka semua tenang dan proses perekaman berjalan dengan lancar. Memang sejak kami berada di sini, Bu Marcel salah satu orang yang banyak memberikan masukan pada kami gimana memenuhi misalkan dokumen Adminduk, karena dalam prakteknya saat kita temukan banyak ODGJ yang belum dilakukan perekaman. Nah, akhirnya kita sejak tahun ini sudah bekerja bersama-sama kita melakukan perekaman data Adminduk bersama Dinsos, bersama Dinas Adminduk, bersama dengan Dinas Kesehatan. Jadi orang-orang ODGJ khususnya yang belum perekaman data diinapkan dulu di tempat, karena kalau ODGJ nggak bisa langsung direkam ya kayak kita, dia harus mengalami fase ditenangkan kira-kira beberapa hari. Jadi, nah kami teman-teman Dinas Kependudukan memfasilitasi untuk melakukan itu. Bukan hal yang mudah untuk mengurus identitas bagi orang dengan gangguan jiwa. Berulang kali Marsilia merasakan putus asa karena sistem regulasi yang berbelit-belit. Bahkan pernah dianggap sebagai calo karena terus-menerus mengurusi kartu identitas banyak orang. Namun usahanya berbuah manis. Sudah ada 4 orang ODGJ binaannya yang berhasil memiliki kartu tanda penduduk saat ini. Sebagian keluarga menganggap mereka untuk apa dibuatkan identitas ya, karena nggak ada kepentingan, nggak ada yang dianggap penting buat mereka. Tapi bagi saya mereka penting untuk menjadi sehat. Nah, ketika untuk menuju ke rumah sakit, mereka kan butuh BPJS. Syarat untuk menjadi punya BPJS adalah identitas. Nah, itulah kenapa saya gencar untuk mengurus itu. Biarpun ya sulit, berantem dengan pihak-pihak terkait. Bahkan saya kadang kayak supir angkot, rutenya tetap antara Dukcapil, kelurahan Dukcapil 3 kali bolak-balik. Udah kayak supir angkot gitu. Itu bagian sana ya, Dok? Dok? Bagian sana. Iya, sebenarnya bukan hanya pekerjaan Dinsos, ini kan pekerjaan negara sebenarnya. Karena pasal 34 Undang-Undang Dasar kan fakir miskin dipelihara oleh negara. Jadi kebetulan di Tangerang Selatan ada juga para pegawai-pegawai Kemensos yang ada di sini. Kami punya pendamping PKH, pendamping Rehabsos, TKSK. Jadi terbantukan oleh dia dalam mengurus. Ya, saya ngucapin terima kasih sekali buat Bu Marcel. Kita memang, bukan kita saja, mungkin negara ini butuh
orang-orang seperti Bu Marcel yang lain yang mau berkorban untuk mengurusi warga yang termarginalkan lah, kira-kira begitu. Iya, jadi memang Yayasan Bu Marcel adalah salah satu pionir ya kalau menurut saya di Kota Tangerang Selatan yang memang mengurusi penyandang masalah kesejahteraan sosial, walaupun dalam perkembangannya lebih banyak fokusnya ke ODGJ ya, atau ke disabilitas. Walaupun di luar itu sebenarnya dia tetap bisa. Ini ya saya berharap sih dia juga malah bisa berkontribusi lebih, bukan hanya untuk Kota Tangerang Selatan. Mudah-mudahan dia bisa membawa kebaikan bagi provinsi atau bahkan bagi negara. Bismillah ya, untuk jadi lebih baik. Kepedulian Marsilia juga sampai pada mereka yang tinggal di Kampung Pemulung Sarmili, Pondok Aren, Tangerang Selatan ini. Lagi-lagi permasalahan identitas yang ia temukan di sini. Daryati, salah satu warga yang pernah Marsilia bantu di wilayah ini. Sosok Ibu Marcel tuh bagi Bu Yati itu seperti malaikat. Karena awal datang Bu Yati itu kan di lapak pemulung sini tidak bawa apa-apa dan memang nggak punya apa-apa. Jumpanya itu Bu Yati itu lahir anak kedua. Nah kebetulan itu kan memang disesar dan memang Bu Yati nggak punya data sama sekali. Waktu itu Bu Marcel datang dengan membantu untuk semuanya. Jadi ketika itu Bu Yati kan memang masuk rumah sakit gitu kan, dengan lahiran dengan sesar. Kalau kita bayarkan lumayan ini ya. Nah pas itu memang baru 4 bulan tinggal di sini di daerah Bintaro. Datanglah Bu Marcel untuk memberi ini warga ini dengan membebaskan semuanya gitu kan. Akhirnya gratis. Ini adalah Taman Baca Amalia. Taman baca ini diperuntukkan bagi anak-anak pemulung. Taman ini menjadi ikhtiar bagi Daryati untuk melakukan kebaikan sama seperti yang dilakukan oleh Marsilia baginya dulu. Nah, salah satunya ada sekarang binaanku membuka taman baca di area pemulung. Otomatis ketika mereka sudah mampu untuk membantu sekelilingnya, saya udah nggak menjadi beban saya gitu untuk apa nih yang harus aku lakuin buat dia. Ternyata dia juga produktif untuk membantu sesamanya. Aku juga di sini. Ngapain bikin aku di sini? Yang dilakukan Bu Marcel itu sangat baik banget. Sehingga itu bikin, ya Allah, bisa kali ya saya ngikutin gitu jejak beliau gitu. Maksudnya berbagi itu kan nggak harus dengan materi, tapi dengan apa yang kamu bisa gitu kan, sedikit ilmu, tenaga ataupun pikiran. Itu kayaknya bikin saya tuh kayak tergerak hatinya pengen seperti Bu Marcel. Kecil hati kalau belum bisa baca ya. Ntar juga lama-lama bisa kalau kalian rajin belajarnya. Siapa tadi yang sudah bisa baca tunjuk tangan dulu. Nah, bagi yang belum, Seto, Repan, Kita memberi kail ya, bukan memberi umpan ya. Karena kalau memberi umpan sampai kapan?
Satu prinsip saya, kalau kita dituntun terus, kapan kita bisa jalan sendiri? Kalau kita disuapin terus, kapan kita bisa makan sendiri? Itu juga mereka. Banyak dari mereka, dia mengeksploitasi kemiskinan supaya orang kasihan, supaya orang itu salah gitu. Dan saya nggak pernah lakuin itu. Jadi lo kalau mau sama gue yuk belajar. Kalau lo sakit ya gue bantuin sini yuk caranya ke rumah sakit. Nah saya juga membina orang-orang yang saya anggap mampu untuk membantu lingkungannya. Jadi kita taruh kaki di sini, kaki di sini, kaki di sini. Saya cuma mantau. Kecuali kalau mereka, Bu, ini ngurus ini susah, gimana caranya? Oke, Bu, saya mau ke rumah sakit, gimana cara? Saya turun. Ketika saya turun, saya harus turun. Taman Baca memberi dampak positif bagi anak-anak di sini. Tak hanya itu, Daryati pun kini menjadi perpanjangan tangan Marsilia untuk membantu warga di kampung ini dalam segala urusan kepemilikan kartu identitas diri. Sebelum adanya Taman Baca di sini memang saya akuin ya gini. Jadi mereka itu banyakan main dan memang di jalan. Apalagi sering tawuran. Dengan adanya Taman Baca sih alhamdulillah mengurangi ya, seenggaknya mengurangi mereka bermain lebih gitu di jalan. Kalau merubah ya itu pasti banget gitu kan. Jadi kayak ini ibaratnya gini, kan kita tuh nggak bisa merubah kalau bukan dari diri kita kan. Makanya kan kadang ikut Bu Marcel tuh kayak, oh iya ya begini. Kita tuh nggak bisa gitu kalau bukan kita sendiri gitu kan. Yang pertama pasti dimintain tolong. Bu Marcel saya minta tolong, nggak bisa ini itu pasti kayak gitu sama. Jadi apa yang Bu Marcel dulu kayak gitu, sekarang jadi ke Bu Yati. Isiin ini semua, ntar saksinya KTP siapa kayak pokoknya ada KTP 2 di sini dan tanda tangan dan ini ntar dikasih matre. Ya sudah ya, ini udah selesai. Jangan pernah berhenti melakukan kebaikan, karena kebaikan itu kita nggak bicara surga atau neraka, karena itu akan kembali kepada kita dan anak cucu kita. Menurut saya, asah empati yang ada. Kita punya nurani. Nurani kita ini yang kita asah. Jangan pernah malu untuk menjadi baik.